Shalom, jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah akhir tahun dan ibadah perjamuan kudus di Gereja Perkenederan Amsterdam Zuidoost dengan tema Anugerah Natal memampukan kita mengikuti Yesus sampai kedatangan kerajaannya. Ibadah ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Anariaurika Patinama. Saudara-saudara jemaat Tuhan, siang ini kita bersyukur kepada Tuhan karena tinggal beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun yang baru 2023. Untuk menyambut syukur kita kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri sebagai tanda menghormati Dia, Raja segala raja yang telah menolong kita jemaat dan umatnya dalam hidup pribadi, rumah tangga, keluarga, dan gereja Yesus. Kita akan membuka ibadah ini dengan menyanyi Muliakanlah Allah Bapa. Bapa muliakan putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji kita selamanya. Saudara jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan di dalam tabisan dan salam. Laten we tot God komen in votum en groet. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa, berbalas-balasan. Marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Marilah kita berseru kepada Tuhan memohon pengampunan atas segala dosa dan memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa-dosanya. Kami mengakui dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami orang berdosa. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan yang penuh kasih,
Lihatlah di mana-mana kehidupan manusia saling tidak mengasihi satu terhadap yang lain. Sebagai manusia ciptaan-Mu yang mengakibatkan dunia terancam karena tindakan kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, praktek yang merugikan, pemerkosaan, pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, kekeringan, banjir, krisis air, narkoba, dan berbagai penyakit lainnya yang ada. Ya Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, Engkau yang rahmani, angkatlah kiranya kami dari lumpur penderitaan yang kami buat sendiri, karena tidak ada rasa takut kepada Tuhan atas segala tindakan, baik melalui perbuatan dan tindakan kami hari lepas hari. Ya Allah, ya Tuhan kami mengaku bahwa seringkali kami cenderung mementingkan diri kami, mementingkan kelompok kami dan mengabaikan kehendak Tuhan dan firman-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa pribadi kami, dosa keluarga kami, dosa umat-Mu, dan dosa dunia ini. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan perbaharuilah hidup kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Saudara jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya mengundang saudara untuk bersama-sama berdiri. Demikianlah saudara-saudara, apabila kita memohon pengampunan dosa, maka Tuhan kita Yesus Kristus akan mengampuni dosamu, dan berkat Tuhan juga memerintah di dalam hati pikiran saudara sekalian. Dengarlah hai orang Israel, dengarlah hai jemaat Gereja Perki Nederland, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. De Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer uw God lief met hart en ziel, en met inzet van al uw krachten, en met heel uw verstand. Kita menyanyikan, hai dunia, gembiralah. Gembira
Dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya untuk kita menyalakan lilin menorah. Lilin pertama, saya mengundang Ibu Pendeta Ida Ana Riaurika Patinama dengan petunjuk dari Mazmur 67 untuk pemimpin biduan dengan pemain kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Lilin kedua, saya mengundang Ibu Susan Aipasa. Dengan petunjuk dari Mazmur 67 ayat kedua, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Lilin ketiga, saya mengundang Ibu Nova Huta Barat. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Lilin keempat, saya mengundang Bapak Norman Aipasa. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Lilin kelima, saya mengundang Ibu Dewi Irawan. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Lilin keenam, saya mengundang Bapak Liam. Allah, tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Dan lilin terakhir, lilin ketujuh, saya mengundang Ibu Enge de Vries. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Mengucap syukur kepada Tuhan karena keenam lilin sudah dinyalakan, dan pada hari ini kita boleh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita boleh merayakan 92 tahun dan juga merayakan Gereja Perki Nederland. Oleh karena itu, marilah kita berdoa pengucapan syukur. Mari kita berdoa. Kami mengembalikan puji-pujian, hormat dan syukur pada Bapa di surga. Lilin-lilin ini telah dinyalakan, biarlah Tuhan memberkati akan Gereja Perki Nederland dan semua jemaatnya, baik dari Amsterdam Zuidoost, Almere,
Arnhem Helderland, Vorbere, dan Zwolle, serta semua jemaat Tuhan. Engkau berkati setiap kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, kami akan melangkah memasuki tahun 2023. Biar berkat Tuhan dari sorga memberkati akan gereja Perki Nederland hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami berdoa di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus. Amin. Kami persilahkan untuk vokal grup memuji dan memuliakan nama Tuhan. Wise
Puji Tuhan untuk puji-pujian yang telah disampaikan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, berfirmanlah bagi kami. Kami semua siap untuk mendengarkan. Kami sungguh berterima kasih karena Engkaulah kepala gereja kami, yang memimpin kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan umat-Mu di dunia ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar kami boleh menjadi serupa dan segambar dengan apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. In de naam van Jezus Christus, het levende woord, bidden wij tot u, Heer. Spreek tot ons, zegen ons allen met uw woord, o Heer Jezus. Ontferm u over ons, o Heer. In Jezus' naam bidden wij tot u. Amen. Jemaat yang kekasih, di dalam Yesus Kristus kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Wahyu 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-20 yang berbunyi, Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan menyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tanganku, pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah
ke-7 jemaat. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan, terpujilah nama Yesus Kristus, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Kita tadi telah menyalakan lilin menorah, lilin di mana cahaya Kristus dari sejak kejadian sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali. Lilin ataupun simbol daripada Roh Kudus itu terus menerus dalam kehidupan kita sekalian. Shalom. Dan hari ini saya berdiri memang sebagai pendeta, tapi pendeta gereja Perki Nederland, yaitu Bapak Norman tadi kan ada ya, sudah gereja Perki Nederland. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena gereja di sorga dan gereja di dunia ini sangat penting dalam kehidupan kita masing-masing, dalam kita berdoa, dalam kita memohon segala-galanya. Oleh karena itu kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa banyak orang yang bekerja, banyak orang yang berdoa, banyak orang yang juga sehingga semuanya ini bisa terjadi. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur dan berterima kasih bahwa kita sebentar lagi, ini sudah jam berapa saudara? Tidak berapa lama lagi kita akan masuk ke tahun anugerah Tuhan. Saya katakan anugerah Tuhan. Tahun 2023 di sini ada dari gereja Perki Nederland, Amsterdam, Zuidoost, Almere, kemudian dari Zwolle datangnya, ada kedua ibu bapak dan juga dari saudara-saudara semua yang hadir di tempat ini yang mewakili semuanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini yaitu dari kitab Wahyu, pasalnya yang pertama, ayat ke-9 sampai ayat ke-20 dengan tema anugerah Natal memampukan kita mengikut Yesus sampai kedatangan kerajaannya. Jadi di dalam pembacaan tadi dikatakan bahwa Yesus Kristus, penglihatan daripada Yohanes di Pulau Patmos itu, dikatakan bahwa ia berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Yesus katakan kepada kita sekalian, jangan takut, akulah awal dan yang akhir. Wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben Alpha dan Omega. Sejak kita lahir sampai kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan selalu menyertai akan kita. Oleh karena itu dikatakan jangan takut, karena ia selalu berada bersama-sama dengan kita, saudara. Ini di dalam liturgi kita, yaitu Yesus Gembala kita yang baik, yang telah lahir bagi saudara dan saya dan bagi dunia ini, ia tetap berada bersama-sama dengan kita. Apapun pergumulan saudara dan saya dan pergumulan dunia ini yang begitu luar biasa, semakin lama semakin tidak mudah di dalam kehidupan dunia ini. Tetapi janji Tuhan, ingatlah, janji Tuhan bahwa akulah yang awal dan yang akhir. Berarti ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ik ben de eerste en de laatste, ik ben Alpha en Omega. Jadi Tuhan selalu berada, sana, kiri, kanan, samping, belakang, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
anugerah Natal, ia lahir awal, kemudian ia juga akan datang dan ia akan mengakhirinya bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu dalam tema dikatakan onze tema, zij tegen onze kersenade zal ons in staat om Jezus te kunnen volgen tot de komst van zijn koninkrijk, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semuanya mungkin. Oleh karena itu saudara-saudara, ingatlah apa yang dikatakan di dalam pembacaan kita bersama yang telah diberikan dalam vision dari Yohanes ini. Nah, jemaat-jemaat itu yang dikatakan dalam pembacaan kita tadi, ada 7 jemaat yang telah dikatakan, yaitu jemaat Efesus, jemaat Smyrna, Pergamum, Tiatira, Sardes, Philadelphia, dan Laodikia. Itu semua ada di Turki, ada di kota Turki. Jadi itu menjadi satu sejarah bahwa Tuhan mengatakan kepada jemaat, 7 jemaat, bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan Tuhan juga akan berkata kepada jemaat gereja Perki Nederland, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan Tuhan juga akan mengatakan kepada saudara pribadi lepas pribadi, aku tidak akan meninggalkan engkau. Walaupun manusia itu sering meninggalkan Tuhan dan sering tidak berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah atau hukum-hukum kasih daripada Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap berjalan bersama-sama dengan kita. Karena Ia mengasihi kita. Karena Ia mengasihani kita. Ia datang di dalam kehidupannya, Ia disalib bagi kita sekalian. Agar kita mengerti apa arti kasih. Agar kita mengerti apa itu arti kebaikan. Agar kita mengerti apa itu artinya firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Agar kita mengerti juga mengapa adanya cahaya Tuhan memberikan kepada kita. Agar kita mengerti, dengan mengerti itu kita dapat menjadi alat berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perjalanan begitu panjang, yaitu 365 hari yang akan kita tempuh nanti. Kita boleh mempunyai apa saja, tapi tanpa Tuhan kita menjadi sulit. Oleh karena itu kita membutuhkan Tuhan. Yaitu Tuhan yang menyatakan ialah Alfa dan Omega. Ia berkata kepada Yohanes dalam visionnya bahwa aku adalah yang awal dan yang akhir, yang tidak pernah meninggalkan Yohanes dan tidak meninggalkan jemaatnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2022. Begitu banyak berkat yang telah kita terima daripada Tuhan. Nafas kehidupan yang tidak pernah kita bayar ya, tapi Tuhan memberikannya kepada kita begitu luar biasa. Tetapi ada juga saudara-saudara yang lain yang juga dalam keadaan pergumulan, tetapi Tuhan juga tidak pernah meninggalkan. Dunia semakin sulit dengan segala keberadaannya. Tetapi ingatlah janji daripada Tuhan bahwa akulah Alfa dan Omega, di mana aku telah lahir, dan anugerah Natal itu akan memampukan kita untuk mengikuti Yesus sampai kedatangan kerajaannya. Oleh karena itu kita diminta untuk memperbaharui kehidupan kita, memperbaharui kita agar berkat yang sudah ada yang disiapkan, yaitu Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan bagi Abraham, Ia menyediakan juga bagi saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merayakan juga perjamuan kudus sebagai tanda cinta kasih Tuhan, sebagai tanda di mana darah dan tubuhnya diberikan untuk saudara sekalian. Kehidupan kita sebagai perjalanan iman. Sebab itu, sebagaimana Ia katakan kepada 7 jemaatnya,
agar kita tetap menjadi jemaat yang setia, agar kita tetap menjadi jemaat yang taat kepada Tuhan, sehingga hidup kita boleh menjadi alat berkat Tuhan memperlebar kerajaan-Nya. Terpujilah Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut dan menyanyi Tuhan Allah beserta Engkau. Mari Bapak Ibu sekalian, bersama seluruh umat Kristen di dunia ini, kita sama-sama menyatakan pengakuan iman kita sambil berkata, Bapak dan Ibu silakan berdiri, sambil berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang memerintah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, aku surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan untuk vokal grup memuji dan memuliakan. Oh, satu saja ya. Terima kasih. Jemaat yang kekasih, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita pada malam hari ini. Saudara terkasih, kita semua adalah persembahan yang hidup kepada Tuhan. Bagaimanakah kita dapat melakukannya? Dahulu bangsa Israel mengorbankan kehidupannya dengan memberikan korban bakaran. Mereka mempersembahkan kambing, domba, dan sapi, dan binatang-binatang yang terbaik dan bagus yang diambil dari sekumpulan kawanan yang terbaik. Berikanlah yang terbaik dari persembahanmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sambil kantong dijalankan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 286, ayat yang pertama dan yang sampai yang kelima. Oh
Baiklah saudara-saudara yang kekasih, kita akan berdoa syafaat. Dan kemudian setelah doa syafaat oleh Ibu Majelis Nova Huta Barat, kemudian saya akan berdoa. Kesempatan pada hari ini adalah satu kesempatan yang indah. Saudara akan diberikan 2-3 menit, 4 menit berdoa untuk saudara sendiri, berdoa untuk anak-anak saudara, keluarga saudara. Kemudian kita akhiri dengan doa Bapa kami. Laten we samen bidden en voorbidden door Ibu Nova Huta Barat en daarna we gaan samen bidden, persoonlijk gebed. Bidden voor uw gezin, bidden voor uzelf en bidden, ja, voor ieder kan ook bidden voor, misschien voor vrienden en kennissen die ook moeilijkheden. Terima kasih. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Ya Allah Bapa yang baik, di penghujung tahun ini ya Tuhan, kami hanya mau bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kehidupan kami ya Tuhan, sepanjang hari, sepanjang tahun Tuhan. Begitu banyak yang telah kami lalui Bapa, yang senang ataupun yang berduka ya Tuhan. Tetapi Tuhan, biarlah kami juga boleh melihat itu Tuhan sebagai penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ampunilah kami kalau dalam perbuatan kami atau pekerjaan kami melakukan banyak kesalahan di hadapan-Mu ya Bapa. Tetapi kami mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk segala sukacita yang boleh kami terima dari Engkau ya Bapa melalui orang-orang di sekitar kami. Tapi kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk penguatan Tuhan yang boleh kami terima Tuhan di saat kami berduka, di saat kami sakit ya Tuhan, di saat kami bergumul, di saat kami benar-benar dalam titik kelemahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami, memegang tangan kami. Di tahun yang akan datang ya Tuhan, ketika kami saat hari ini Tuhan, boleh kembali mendengar firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang kekal ya Tuhan, Allah yang dari ujung sampai dengan ujung akhirnya ya Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan, dan kami juga semakin boleh meyakini ya Bapa, bahwa Engkau selalu memegang tangan kami ya Tuhan, selalu bersedia menopang kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh menggantungkan kehidupan kami Tuhan hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pribadi kami masing-masing, keluarga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Kami sekali lagi ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja, dan selalu boleh beriman bahwa Engkau memegang tangan kami. Bapa, kami juga mau menyerahkan Tuhan Gereja PRK Nederland di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tugas kami Tuhan sebagai jemaat-Mu ya Tuhan, untuk mewartakan kasih-Mu kepada dunia ini ya Bapa. Terima kasih untuk gereja yang sekali lagi boleh Engkau dirikan ini ya Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan, jemaat-Mu, pengurus ya Bapa, untuk dapat melayani di mana tempat kami ditempatkan ya Tuhan. Kami mendoakan pendeta kami Ibu Ida beserta keluarga, Bapak Jack. Engkau kiranya menyertai Ibu Ida dan keluarga untuk selalu dapat diberi kekuatan Tuhan, diberi semangat untuk melayani di rumah-Mu ini ya Bapa. Juga untuk pengurus dari tingkat pusat hingga tingkat setempat ya Bapa, beserta para majelis ya Bapa. Tuhan, Engkau dan seluruh pelayan-Mu Tuhan, sampai dengan akar-akar yang terkecil ya Tuhan, bahkan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan, biarlah kami boleh dipakai Engkau lebih luar biasa lagi ya Tuhan, baik di tahun yang akan datang maupun di tahun-tahun selanjutnya ya Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan boleh memimpin pelayanan Gereja PRK di negeri Belanda ini terus dan selamanya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini secara khusus kami juga mau mendoakan Tuhan bangsa dan negara, pertama-tama di mana kami dulu dilahirkan dan dibesarkan ya Bapa, untuk bangsa Indonesia Tuhan. Bapa, kiranya Engkau memberkati bangsa ini ya Tuhan, mulai dari pemerintahnya hingga
seluruh rakyatnya ya Bapa. Biarlah Engkau memudahkan ya Tuhan segala usaha yang boleh dilakukan oleh negara Indonesia untuk kemakmuran rakyatnya ya Bapa. Engkau berkati pemimpin-pemimpin, biarlah pemimpin ini boleh juga takut akan Engkau. Juga Tuhan untuk pemerintah negara Belanda ya Tuhan, di mana tempat kami tinggal ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan pemimpin-pemimpin kami di tempat ini ya Tuhan, untuk segala kebijakan yang boleh mereka ambil ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui pemimpin-pemimpin ini ya Tuhan, Engkau boleh menyalurkan berkat-Nya bagi banyak orang dan juga bagi kami dan gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini juga hendak membawakan persembahan kami Tuhan kepada Engkau. Apalah yang sudah kami berikan kepadamu ini ya Tuhan, hanya setitik dari yang Engkau telah berikan kepada kami ya Bapa. Tapi kiranya Engkau memberkati apa yang boleh kami kumpulkan ini ya Tuhan, untuk digunakan semaksimal mungkin Tuhan untuk perlebaran kerajaan-Mu. Engkau kuduskan dan Engkau sertai pendistribusiannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami mau serahkan gereja kami ini, jemaat kami ini hanya dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang menyertai selamanya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk tahun 2022 yang Tuhan berikan bagi kami sejak tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember tahun 2022. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, baik kami di dalam rumah maupun di luar rumah, di dalam negeri maupun di luar negeri. Saat kami kemanapun Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Kami tidak dapat membalas kebaikan-kebaikan Tuhan, tapi Tuhan pakai kami ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu dalam gereja Perki Nederland, dimanapun kami berada. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, bahwa dengan berkat dan pertolongan Tuhan, pentabisan, peresmian, dan juga ibadah perdana sudah berlangsung dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan. Biarlah Engkau memberikan jiwa-jiwa baru ya Tuhan, di tempat-tempat gereja ini ya Tuhan, agar mereka boleh merasakan sukacita firman Tuhan yang bersabda. Kami berdoa untuk semua para pelayan firman Tuhan, para pendeta maupun pastor yang telah melayani dalam lingkungan gereja Perki Nederland selama tahun 2022. Tuhan berkati akan mereka dan keluarganya Tuhan, maupun jemaatnya Tuhan yang berpartisipasi ya Tuhan, yang memberikan diri mereka dan juga telah memberikan sumbangan-sumbangan bagi gereja ini ya Tuhan sejak tahun 2022. Tuhan berkati akan mereka. Tuhan, biarlah Engkau perhitungkan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa saat ini ya Tuhan, untuk gereja-gereja di seluruh dunia, pos-pos pekabaran Injil, kiranya Tuhan memberkati. Kami bersyukur bahwa kami juga terikat dan dipersatukan, sehingga Engkaulah kepala gereja daripada gereja-Mu ini ya Tuhan. Bapa, berkati ya Tuhan. Kami juga mau berdoa pada saat ini untuk mereka yang bergumul di seluruh dunia ini ya Tuhan. Tolong mereka, baik mereka dalam keadaan apapun ya Tuhan, peperangan yang terjadi sehingga mereka tidak mampu untuk beribadah karena begitu memikirkan kesulitan-kesulitan kehidupan mereka. Tuhan juga mau tolong akan jemaat gereja Perki Nederland yang berada di Amsterdam, Zuidoost, Almere, Arnhem, Gelderland, Voorburg maupun Zwolle. Tuhan berkati semua jemaatnya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, janji-Mu, setiap doa-doa yang mereka berikan kepada Tuhan, biar Engkau jawab, dan juga doa-doa kami semua yang hadir di tempat ini. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa pada saat ini Tuhan, biar Tuhan mau menyertai akan kami melangkah memasuki tahun 2023 ya Tuhan. Biar tahun 2023 yang penuh dengan rahasia dan misteri ini, Tuhan berjalan bersama kami, berkati setiap kami Tuhan, keluarga-keluarga kami, anak-anak kami, suami kami, istri,
mantu kami, cucu kami, cicit kami Tuhan dimanapun mereka berada. Bahkan ketua setempat yaitu Rensi dan keluarga yang berada di Indonesia dan juga semua jemaat yang sedang berlibur ya Tuhan, Engkau sertai akan mereka satu persatu. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk organis maupun pianis yang telah membantu selama tahun 2022 ini dan juga yang ada pada saat ini yaitu John Irawan dan juga dengan paduan suara Gema Firdaus dan juga vokal grup Gereja Perki Nederland Gema Firdaus. Engkau berkati akan mereka ya Tuhan, biar apa yang telah diberikan itu Engkau perhitungkan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk ketua kami ya Tuhan, Bapak Norman Daniel Ishak Epasa dan semua anggota yang lain Tuhan berkati, dan juga ketua-ketua daripada Perki Gereja Perki ini ya Tuhan, Kau berkati akan mereka. Bapa, pimpin kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus di memasuki tahun yang baru. Tuhan, kami mohon juga ya Bapa, untuk kiranya Tuhan berkati mereka yang dalam usia pernikahan bertambah di bulan Desember maupun usia kehidupan mereka bertambah. Kami juga mau berdoa khususnya Mbak Sri yang 70 tahun, kiranya Engkau berkati akan ia. Kami juga berdoa untuk jemaat yang dalam keadaan sakit Tuhan, untuk saudara-saudara kami ini, Tuhan mau menyertai akan mereka. Untuk Steve De Freitas dan juga Ibu Ade Marpaung yang sedang ke Indonesia, untuk Ibu Giok Mohtar, Ibu Sinta Hutahayan, Ibu Nani Pardede, Ibu Tini Simatupang, Bapak Wel Mostart dan saudara-saudara yang lain yang tidak disebutkan namanya. Kami juga berdoa untuk Wanda Purba. Tuhan, Engkau berkati akan mereka sekalian, sertailah akan mereka Tuhan, berilah mereka kesembuhan dan juga kekuatan agar mereka dipulihkan Tuhan dari segala sakit ini ya Bapa, dan juga mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk segala acara-acara kami nanti malam bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman. Biar Tuhan mau menyertai akan semua sehingga syukur kami naikkan kepada Tuhan. Apabila kami pulang ke rumah masing-masing, biar Tuhan sukacita sorgawi, sukacita dari gereja di sorga mampu untuk kami bersyukur kepada Tuhan untuk melihat kuasa kasih-Mu. Mari Tuhan, sekali lagi Engkau berkati akan gereja Perki Nederland yang berada di 5 wilayah kota ya Tuhan. Engkau berkati akan semuanya ini. Inilah Tuhan doa dan sembahyang kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, yaitu roh daripada Tuhan Yesus Kristus, agar kami semua diperbaharui Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan dengarkanlah doa-doa pribadi kami yang naik kepadamu, dan berkatilah tahun yang baru bagi kami masing-masing. Heer onze God, verhoor ons gebed, o Heere Jezus, en vul ons met uw heilige geest. De geest van Jezus Christus, zodat ons leven vernieuwd mag worden en een zegen mogen zijn voor anderen. We bidden alleen en enkel in de naam van Jezus Christus, de naam boven alle namen, de naam de kracht heeft en die ons opstanding en leven heeft. Heer onze God, verhoor ons persoonlijk gebed.
Heer onze God, verhoor ons gebed, verhoor ons persoonlijk gebed en zegen ons allen. Vervolmaak ons gebed met het gebed dat Yesus Christus ons geleerd heeft. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama, datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, ya Tuhan. Lepaskanlah kami kepada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak semua gereja yang merayakan perjamuan kudus apabila di akhir penghujung tahun 2022 kita dapat merayakan perjamuan kudus, itu adalah sukacita dan anugerah daripada Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus telah mengundang kita semua menjadi miliknya dan mengasihi Dia untuk merayakan perjamuannya, di mana satu sama yang lain merayakan dalam ibadah perayaan akhir tahun 2022. Karena itu, marilah kita berdoa bersama dalam iman dan sukacita untuk menerima roti hosti dan anggur darinya. Selamat datang di perjamuan Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa yang kekal menyertai kita sekalian. Marilah kita berterima kasih kepada Pencipta langit dan bumi. Hati kami terarah kepada Allah yang Maha Baik. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, meja perjamuan dengan roti hosti dan anggur yang adalah berasal daripada Tuhan ini telah tersedia ya Bapa. Marilah Tuhan Kau berkati setiap kami yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kuatkan dan berkati kami, pakai kami untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menderita, Engkau telah disalib bagi kami dan telah bangkit bagi kami. Dan kami percaya Engkau akan datang untuk kedua kalinya. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa di akhir tahun 2022 ini kami boleh merayakan perjamuan kudus. Terpujilah nama Yesus Kristus yang telah menderita dan disalibkan bagi kami, dan telah menyelamatkan kehidupan kami dan keluarga dan dunia ini. Dalam nama Yesus, amin. De vrede van God die alle verstand boven had, zal uw hart en gedachten vervullen in Christus Jezus, en dan vervullen ze in onze gemeenschap. Kita nyanyikan Bila Kulihat bintang gemerlapan, kemudian meja dipersiapkan.
Sungguh besar Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus 11 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Wan wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, het of de Heer zelf in de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak een dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie, doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom mag iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Dat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen, voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Demikian saudara-saudara dari 1 Korintus 11 ayat 1 sampai dengan 29. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa roti hosti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Ambillah, makanlah, ingatlah dengan iman percaya saudara bahwa Yesus Kristus telah memberikan kehidupannya untuk pendamaian dosa dunia. Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Ambillah, minumlah saudara daripadanya. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah mengampuni dosa dunia dan kita sekalian. Tubuh dan darah Yesus Kristus telah diberikan kepada saudara di kayu salib dan juga untuk dunia ini. Ambillah
makanlah dengan iman. Marilah saudara-saudara, segala sesuatu telah tersedia bagi saudara. Berkat Tuhan melimpah bagi saudara dari sorga untuk kemuliaan nama Tuhan.
Tuhan penjaga Israel, Tuhan penjaga saudara sekalian, dan Tuhan penjaga keluarga saudara sekalian, pribadi lepas pribadi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel, penjaga saudara sekalian dan keluarga. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga saudara keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri dan kita akan menyanyi Kidung Jemaat 406, Ya Tuhan bimbing aku, Tuhan kau gembala kami. 407 ayat 1 dan 4. Engkau gembala kami, kuntun kami dombamu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbananmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milikmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milikmu. Kehendakmu kami cari, ingin turut maksudmu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami tinggal kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat,
Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Verhef uw hart tot God en ontvang God zegen. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian di sisa hari pada tahun 2022 dan menyertai saudara di tahun yang baru 2023 sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ida Anaria Rika Patinama yang telah memimpin ibadah dan melayani perjamuan kudus, juga kepada Bapak Joni Irawan yang telah mengiringi musik dalam ibadah hari ini, serta vokal grup Gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Minggu 1 Januari 2023, ibadah tahun baru akan diadakan di Gereja Perki Nederland, Voorburg, Den Haag. Ibadah di Gedung Gereja Koningkerk, Brownings, Ingenhoeslaan 4, 2277 KR, Den Haag, Voorburg. Ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Anaria Rika Patinama dan akan dimulai pada jam 3 sore. Dalam ibadah ini juga akan dilayani sakramen perjamuan kudus. Perki Amsterdam Zuidoost tidak ada gereja, jadi besok. Kita akan bertemu lagi kembali pada Minggu 8 Januari 2023. Ibadah GPN Amsterdam Zuidoost akan diadakan di Gedung Gereja De Drie Stromen. Ibadah akan dimulai pada jam 9.30 pagi dan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Henry Sanjaya. Kolekte persembahan dan iuran anggota dapat Anda kirimkan ke rekening Perki setempat atau GPN setempat, Dan untuk jemaat GPN Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer Amsterdam. Dan pemasukan koreksi, besok ibadah di GPN Den Haag Voorburg akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rumambi dan jam 3 siang. Ya. Selanjutnya pemasukan pada ibadah tanggal 25 Desember, kolekte sebesar €317.40 dan kolekte dari sekolah minggu €50 dan 5 sen, serta kolekte persembahan syukur €808.50. Kami juga akan memberikan bunga untuk jemaat kami yang berusia 70 tahun, Tante Sri, dan Ibu Aprilia akan memberikannya. Tante Sri, Ibu Sri, silakan berdiri. Selamat sekali lagi di usia yang baru.
Saya juga mengundang Ibu Aprilia sebagai wakil dari Ketua Perki Amsterdam Zuidoost of GPN Amsterdam Zuidoost yang sedang berlibur untuk memberikan kata sambutannya. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih dan penyertaan yang Ia limpahkan, kita semua dapat hadir pada saat ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Saya mewakili segenap badan pengurus dan jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ida Ana Riaurika Patinama yang telah memimpin ibadah pada sore hari ini, dan kepada Bapak Joni Irawan untuk iringan musiknya. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Badan Pengurus juga sangat berterima kasih kepada seluruh jemaat atas sumbangan berupa kue-kue yang telah diberikan sehingga kita boleh menikmatinya bersama-sama pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Akhir tahun 2022 adalah momentum yang bagus dan bersejarah bagi kita semua, di mana Perki telah menjadi lembaga gereja pada tanggal 26 Desember 2022 dengan nama Gereja Perki Nederland dengan singkatan GPN. Marilah kita bersama-sama berdoa kiranya di tahun 2023 Gereja Perki Nederland boleh menjadi contoh yang lebih baik lagi bagi kita umat beragama. Kami segenap badan pengurus Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 2023. Marilah kita sambut tahun baru dengan sukacita dan pengharapan bahwa tahun 2023 akan memberi banyak lagi kebaikan, keberhasilan, damai, dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bersama ini saya mengundang Bapak Ketua, Bapak Norman Aipasa, untuk maju ke depan, dan bersama perwakilan dari Gereja Perki Nederland, Almere, Zwolle, enggak ada lagi ya? Untuk bersama-sama memotong kue sebagai tanda ucapan syukur kita, di mana kita pada hari ini menghadiri ibadah perdana Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost. Sambil kue dipotong, kita bersama-sama menyanyikan lagu Kini Tiba Saatnya Kita Berpisah. Saatnya untuk berpisah, selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru diberkati, satu hati, satu iman untuk selamanya.
Dan untuk memperingati ulang tahun Perki yang ke-92, kita menyanyikan Happy Birthday bersama-sama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.